Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu was- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Taqabbalallahu minna wa minkum syiyamana wa syiyamakum. Ja'alana Allah wa iyyakum minal aidinal faizin. Selamat untuk keluarga besar Amayakerta dan semua pendengar dimanapun berada. Selamat memasuki bulan Syawal 1443 Hijriah. Semoga setelah Ramadan kemarin kita sudah berpuasa sebulan penuh dan kita beramal soleh di bulan puasa. Semoga amal ibadah kita dan amal puasa kita diterima oleh Allah SWT dan kita kembali ke fitri, diampuni dosa-dosa kita kepada Allah SWT. Dan mohon maaf lahir dan batin dari kami apabila selama ini ada kesalahan-kesalahan kata atau apapun dari awal kami rekaman atau mencari ilmu sampai hingga saat ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pada kesempatan kali ini kami akan melanjutkan mutiara ilmu yang berjudul tentang 3 ciri sukses Ramadan di momen Lebaran. Ketika standar pencapaian tertinggi puasa adalah takwa, maka tanda-tanda bahwa kita sukses melewati Ramadan tak lepas dari ciri-ciri muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa. Semakin tinggi kualitas takwa kita, indikasi semakin tinggi pula kesuksesan kita berpuasa. Demikian juga sebaliknya, semakin hilang kualitas takwa dalam diri kita, pertanda semakin gagal kita sepanjang Ramadan. Lantas, apa saja ciri-ciri orang yang bertakwa? Ada beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan ciri-ciri orang bertakwa. Salah satu ayatnya terdapat dalam surah Ali Imran, ayat 134 yang berbunyi, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya pada saat sorra, senang, dan pada saat dorra atau susah, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Ayat tersebut memaparkan 3 sifat yang menjadi ciri orang yang bertakwa, yaitu yang pertama, gemar menyedekahkan sebagian hartanya dalam kondisi senang maupun sulit. Orang yang bertakwa tidak akan sibuk hanya memikirkan diri sendiri. Ia mesti berjiwa sosial, menaruh empati kepada sesama, serta rela berkorban untuk orang lain dalam setiap keadaan. Bahkan ia tidak hanya suka memberi kepada orang yang dicintainya, tetapi juga kepada orang-orang yang membutuhkan. Dalam konteks Ramadan dan Idul Fitri, sifat takwa pertama ini sebenarnya sudah mulai didorong oleh Islam melalui ajaran zakat fitrah. Zakat fitrah merupakan simbol bahwa rapor kelulusan puasa harus ditandai dengan mengorbankan sebagian kekayaan kita dan menaruh kepedulian kepada mereka yang membutuhkan. Kedua, orang yang bertakwa adalah orang yang mampu menahan amarah. Marah merupakan gejala manusiawi, tetapi orang-orang yang bertakwa tidak akan mengumbar marah begitu saja. Al-Khadim atau orang yang menahan serumpun dengan kata Al-Khadimah, yaitu termos. Kedua-duanya mempunyai fungsi membendung. Yang pertama membendung amarah, dan yang kedua membendung air panas. Selayaknya termos, maka orang yang bertakwa semestinya mampu menyembunyikan panas di dadanya sehingga orang-orang yang di sekitarnya tidak tahu bahwa ia sedang marah. Bisa jadi ia tetap marah, namun ketakwaan mencegahnya melampiaskan itu karena tahu mudarat
yang bakal ditimbulkan. Termos hanya menuangkan air panas pada yang jelas kemaslahatannya dan betul-betul dibutuhkan. Ketiga, orang yang bertakwa adalah memaafkan kesalahan orang lain. Sepanjang Ramadan, umat Islam paling dianjurkan memperbanyak permohonan maaf kepada Allah dengan membaca, "Wahai Tuhan, Engkau Maha Pengampun, menyukai orang-orang yang minta ampunan, ampunilah aku." Kata af atau maaf diulang 3 kali dalam kalimat tersebut, menunjukkan bahwa manusia memohon dengan sangat serius ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Memohon ampun merupakan bukti kerendahan diri di hadapannya sebagai hamba yang banyak kesalahan dan tidak suci. Cara ini bila dipraktikkan dengan penuh penghayatan, sebenarnya melatih orang selama Ramadan tentang pentingnya maaf. Bila diri kita sendiri saja tidak mungkin suci dari kesalahan, alasan apa yang kita tidak mau memaafkan kesalahan orang lain? Maaf merupakan sesuatu yang singkat namun bisa terasa sangat berat karena persoalan ego, gengsi, dan unsur-unsur nafsu lainnya. Amatlah arif ulama-ulama di tanah air yang menciptakan tradisi bersilaturahim dan saling memaafkan di momen lebaran. Sempurnalah ketika kita usai membersihkan diri dari kesalahan-kesalahan kepada Allah. Selanjutnya kita saling memaafkan kesalahan masing-masing di antara manusia. Sudah beberapa kali puasa kita lewati sepanjang hidup. Sudahkah ciri-ciri sukses Ramadan melekat dalam diri kita? Semoga kita termasuk orang-orang yang bertakwa setelah sebulan penuh kita berpuasa di bulan Ramadan, dan kita senantiasa dalam rahmat Allah SWT. Itu saja yang dapat kami sampaikan tentang Mutiara Ilmu pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.